Wanita ini sedang lari di tengah hujan. Tiba-tiba terhalang oleh dinding. Dia sangat curigakan. Tidak ada dinding dalam kesannya. Jadi ulurkan tangan biar sentuh. Temukan dinding lunak yang lembut. Dia sangat takut. Berbalik dan lari ke jalan utama. Di depannya ada seekor naga besar. Saat ini, Kaisar di istana. Juga rasa cuaca yang tidak biasa ini sangat aneh. Hujan yang mengerikan ini hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Ini seperti langit sedang buangkan kendi besar air. Saat ini, seorang penjaga datang untuk lapor. Seekor naga besar sedang ngamuk di jalan. Berbaring saja seperti sudah mati. Naga. Yakin itu naga kan? Iya. Yang mulia, naga yang terdampar pasti kebanjiran. Ini bencana besar nih. Kaisar jadi takut. Setelah selesai bilang itu, dia ingin lihat keajaiban berusia 1000 tahun ini. Ternyata, seekor naga besar tergeletak di tengah jalan. Ketika Perdana Menteri lihatnya, lagi sadar ini fenomena naga yang kandas. Setiap kali muncul, akan ada hujan lebat. Tunggu hujan sampai ke tubuh naga, lalu bisa selesai. Kaisar dengar lagi mau nangis. Naga ini tingginya 3-4 lantai. Jika hujan lewati tubuhnya, kemudian seluruh benteng akan tertutup oleh hujan. Baru saja selesai berbicara, banjir-banjiri benteng. Dalam sekejap mata, rumah-rumah ditelan. Penduduk hanya tahu naik ke atap. Saat ini, naga raksasa itu geliat. Perlahan naik ke langit. Terbang di angkasa. Tiba-tiba muntahkan bola api ke benteng. Penjabat larikan diri karena takut. Kemudian naga itu ubah jadi bentuk manusia. Ternyata naga raksasa ini Geli putra Raja Naga Laut Utara. Karena terpesona oleh iblis. Kumpulkan pria, wanita, dan anak-anak untuk Kui Qiang. Pada saat ini, Kaisar sangat takut sehingga jiwanya hilang. Buru-buru merintahkan Perdana Menteri maju dan bahas dengan Geli. Minta Dewi jangan marah sekarang. Jangan biarkan banjir yang masuk ke benteng bahayakan warga sipil. Kalian dengar dengan jelas nih. Dalam 10 hari, harus nyerahkan 999 pria, 999 wanita, 999 anak laki-laki, 999 anak perempuan. Sebanyaknya 3.996 orang. Kalau tidak, aku akan bunuh semuanya. Geli selesai bilang jadi pergi. Meninggalkan Kaisar yang tidak tahu harus lakukan apa. Di bawah saranan Perdana Menteri. Semua orang nyalakan dupa bersama. Mohon bantuan Tuhan. Saat itu, Ta Keyang juga sangat marah dengan perilaku naga jahat. Lihat orang yang tidak bersalah harus derita bencana seperti itu. Dia sangat berani. Kok bisa biarkan naga itu jadi sombong begitu? Jadi putuskan mati naga biar jaga penduduk. Tapi sekarang di benteng, berkah semua orang telah sentuh Tuhan. Panglima surga tertinggi muncul. Pada saat yang sama, beritahu Kaisar cara selamatkan orang-orang. Naga jahat melakukan ini pastinya punya alasan. Hanya Dewi Taizan yang bisa selesaikan kesulitan ini. Aku mau tanya, Dewi Taizan itu siapa? Hidup ini lahir untuk langit dan bumi. Berani dan baik hati. Sekarang sedang ada di benteng Kaifeng. Besoknya, ketika Kaisar kirim orang untuk temukan Ta Keyang. Ta Keyang telah pergi dulunya. Kehantam biar ketemu Neja jahat. Mereka bertiga tenggelam ke laguna yang dalam bersama-sama. Memang, temukan tempat persembunyian naga jahat. Ingin membunuh naga jahat ini untuk hilangkan bahaya bagi orang-orang. Geli lihat ada seorang yang begitu sombong. Juga jadi marah. Mulai saling melawan. Tapi mereka bergabung. Bukan lawan yang lain. Jadi berubah jadi naga. Mulut api terbuka. Ta Keyang dengan cepat dipukul sampai pingsan. Dua mata jadi putih. Bian Chen dan Yulian dengan cepat dorongnya pergi. Malam telah datang. Ketika tiga orang sedang bahas tindakan balasan. Tiba-tiba ada cahaya yang sinari. Seorang pria tua dengan rambut putih muncul di depan mereka.
Pria tua anggap dirinya sebagai Dewi Gunung Ziyinsi. Ke sini untuk beritahu 3 orang mereka bagaimana hadapi Geli. Ternyata Geli itu putra Raja Naga Laut Utara. Karena kena dosa surga, 3 bunga di kepalanya dilucuti. Meskipun ubah jadi iblis, kekuatan sihirnya sangat kuat. Namun, kekuatan sihir semuanya ada di batu giok naga. Ingin berurusan dengan Geli, hanya dapatkan batu giok naga di tubuhnya. Tapi di kebun sabana Jenderal Biha di Gunung Taisan, ada semanggi yang sembunyi. Dewi Gunung, terima kasih tunjukkan kamu ya. Kami akan mulai pergi ke Gunung Taisan besok. Mau ketemu Jenderal Biha. Pinjam semanggi. Segerombolan lebah beracun nyerang dengan gila. Kemana? Tumbuhan di sana tidak bisa hidup. Dalam sekejap mata, puncak gunung itu jadi botak. Kemudian lebah berkumpul. Ubah jadi iblis. Jenderal Biha dengar begitu. Dengan cepat nyerahkan semanggi. Kalau tidak, aku akan runtuhkan tempatnya jadi kuburan. Lihat iblis begitu sombong. Dewi Suci ke-9 lagi ambil tindakan untuk ajarnya. Walaupun masih kecil. Tapi Dewi Suci lagi punya sihir yang luar biasa. Hanya beberapa gerakan. Pukul bahu iblis lebah. Rasa dirinya bukan pesaing. Iblis lebah lakukan sihir biar kumpulkan semua lebah racun. Dewi Suci lihat begitu juga lawan dengan api. Tetapi jumlah lebah beracun terlalu besar. Api biasa tidak bisa lawan. Jadinya Dewi Suci ciptakan kundur. Sesegera semprotkan api ke lebah beracun itu. Lihat setiap tempat dilalap oleh api. Jenderal Biha takut Dewi Suci akan kena bahaya. Jadi panggilnya kembali. Dewi Suci ke-9 cepat pulanglah. Nenek. Iblis lebah racun, kamu dari mana ke sini? Lagi begitu sombong. Perintah siapa yang kamu ikuti? Kenapa banyak kali masuk tanpa izin di Gunung Taisan? Hancurkan bunga dan hewan liar di gunung. Lagi tidak masuk akal minta semanggi. Ternyata iblis lebah racun lagi anak iblis naga kuno. Patuh perintah naga kuno ke sini cari semanggi sembunyi. Tujuannya biar Kui Kiang bisa masuk dunia ketiga. Karena Kui Kiang tidak punya tubuh. Hanya bisa gunakan metode bersembunyi di 3 alam terlebih dahulu. Iblis lebah dengan sombong bilang, kalau hari ini tidak kasihnya semanggi, akan runtuhkan tempat sini jadi kuburan. Baru selesai bicara, Jenderal Biha begitu mau mati karena marah. Cuma iblis yang kecil lagi begitu sombong katanya. Aku telah latihan selama lebih dari 3000 tahun. Sampai jadi Dewi Raksasa. Bahkan Ibu Kaisar Giok lihatnya dan harus beri hormat. Tapi iblis ini begitu sombong. Setelah bilang itu, dia gayunkan sapunya untuk lawan dengan iblis. Hanya lihat Jenderal Biha lemparkan telapak tangannya ke iblis lebah. Berputar-putar. Setelah 81 putaran, iblis lebah itu rasa sakit kepalanya lagi pingsan. Lalu ditangkap. Sapu kena tengkuk. Jenderal Biha lihat begitu. Lemparkan sihir pukulnya di kepala. Ketika pikir telah kalahkannya, yang aneh lagi jadi. Lebah beracun yang tidak bisa terhitung jumlahnya kelilingi iblis. Dalam sekejap mata dia hidup kembali, berdiri. Ternyata iblis lebah racun yang kumpulan lebah. Mau bisa bunuhnya. Harus bunuh semua lebah. Jenderal Biha lagi jadi bingung. Harus bertarung babak kedua dengannya. Pada saat yang sama, gayunkan tangannya dan lepaskan gerakan serangan kerusakan dengan banyak. Kekuatan sihir yang kuat buatnya pingsan. Kemudian luncurkan api untuk bakarnya jadi abu. Tapi iblis di depan seperti kecoa, bertarung selamanya tapi tidak mati. Pulih lagi, semakin kuat dan kuat. Setelah 2 putaran pertempuran, Jenderal Biha dengan kekuatan yang rendah. Ketika Biha tidak bisa tahan lagi, iblis ubah jadi Raja Lebah yang sangat besar. Ludah racun. Buat semuanya berantakan dalam sekejap. Lihat Jenderal Biha sedang kena bahaya. Takeyang dengan cepat maju. Sayap emas terbentang. Lalu keluarkan api yang sangat besar. Bakar semua lebah. Lihat seseorang yang begitu kuat.
Dia dengan takut